Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang HTML atau Hypertext Markup Language ya. Oke, apa itu HTML? Jadi HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language yang digunakan untuk menyusun struktur konten dalam halaman web ya. Jadi HTML ini bukan bahasa pemrograman karena dalamnya tidak ada logic ya. Jadi dalam HTML ini terdiri dari kumpulan teks ya. Dan biasanya tagnya ini harus memiliki tag pembuka dan tag penutup. Tapi ada beberapa tag tidak memerlukan tag penutup seperti tag image ya. Yang kita akan nanti bahas. Ya. Ini adalah beberapa contoh tag yang umum digunakan pada saat kita membangun sebuah web ya. Jadi ada headings ya. Ini H1 ya. Ada H2, H3 sampai H6 dan paragraf ya. Terus kalau kita mau menanam gambar dalam web kita, kalau kita mau embed gambar di web kita gunakan tag image. Nah, ini yang tidak memerlukan tag penutup seperti ini sebelumnya ya. Dan ada juga line break, ini juga tidak memerlukan tag penutup. Terus ada unordered list ya, list yang tidak berurut. Ada juga list yang berurut ya, ordered list dan list tag ya. Nah, ini adalah struktur HTML sederhana yang terdiri dari tag HTML, head, dan body ya. Jadi tag-tag ini membungkus konten ya. Dan jadi misalnya contohnya nih, di sini mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5 atau HTML5 ya. Jadi semua dokumen HTML itu harus dimulai dengan deklarasi seperti ini. Nah, berikutnya ini adalah elemen HTML ya. Jadi tag HTML ini adalah elemen root dari halaman HTML ya. Nah, setelah itu ada elemen atau tag head ya, yang di sini biasanya kita berisi informasi tentang informasi tentang data itu sendiri ya, atau metadata ya. Jadi atau informasi tentang HTML dokumen itu sendiri ya. Nah, di dalam head ini kita bisa taruh tag title. Tag title my web ini akan muncul di judul daripada yang ada di browser ya. Nah, dalam body ini akan tampil, jadi semua yang kita tuliskan dalam body itu akan tampil di dalam halaman web kita. Ini adalah tools yang kita butuhkan untuk membuat sebuah halaman website ya. Jadi kita butuh text editor ya, seperti Notepad ya, Sublime, atau kita bisa juga gunakan Integrated Development Environment IDE seperti Visual Studio Code, VS Code ya, atau Atom ya. Nah, terus tentu kita butuh web browser untuk menampilkan tampilan halaman web kita yang kita sudah bangun dengan HTML ya. Dalam video ini saya akan demokan membangun sebuah web sederhana dengan menggunakan Visual Studio Code dan browsernya itu adalah Google Chrome ya. Baik, saya coba demo bagaimana membuat HTML yang sederhana ya, dari scratch ya. Jadi kita coba buat sebuah halaman web yang isinya tentang biodata atau CV kita ya. Di sini saya sudah membuat template dasar HTML yang terdiri dari HTML tag ya,
HTML tag pembuka penutup. Di sini juga ada head ya, dan title dan body ya. Jadi saya akan coba di sini saya akan gunakan IDE VS Code untuk sebagai text editornya. Jadi samping kirinya adalah VS Code untuk text editor, sedangkan yang kanannya adalah browser ya, tempat nanti kita akan tampilkan halaman HTML-nya ya. Jadi saya coba kita gunakan tag-tag umum yang sering kita gunakan nanti ya. Jadi di sini kita lihat di dalam body ini, di sini nanti akan semua tampil konten daripada HTML kita di browser ya. Nah, di sini kita gunakan tag H1 ya, heading 1 ya. Heading ini ada 1 sampai 6 ya. Jadi kalau H1 ukuran size-nya, font size-nya itu seperti ini besarnya. Kita coba buat misalnya H2 ya. H2 di sini saya coba isi dengan misalnya about me. Nah, ini saya coba save ya. Terus kita reload. Kita lihat di sini muncul kata about me ya. Nah, ini ukuran fontnya ini seperti ini perbedaannya. Jadi H1 seperti ini dan H2 ini seperti ini. Jadi Anda bisa juga misalnya buat H3 misalnya education ya. Education. Terus Anda save. Nah, ini muncul seperti ini ya. Jadi ini H1, H2, H3 ya. Jadi Anda bisa gunakan sesuai kebutuhannya. Nah, di sini saya coba buat sebuah konten yang berisi tentang biodata atau CV ya. Nah, CV atau bio sederhana ya. Oke, jadi saya coba misalnya di about me ini saya buat misalnya paragraf sudah buat seperti ini. Jadi kalau saya misalnya save, nah ini muncul seperti ini. Oke, jadi ini tentang about me. Jadi Anda bisa tuliskan detail Anda, profil Anda di sini. Terus saya bisa tambah di sini education ya, misalnya buat seperti ini. Jadi kalau kita save, ini education, ini dalam bentuk list ya, unorder list ya. Di hobi juga kita bisa tambah, misalnya kita copy saja ini, hobinya misalnya apa ya, hobinya
Nah, ini semua sudah muncul ya, list, unordered list ya. Nah, kita bisa ubah ini menjadi order list ya. Misalnya ini menjadi O, ini menjadi O, ini ada order list, kita save. Nah, dia akan muncul 1, 2, 3 seperti ini ya. Jadi terserah mau pakai OL atau UL ya, sesuai kebutuhan. Saya ubah ke UL kembali. Oke, jadi kita sudah bisa buat halaman website sederhana seperti ini. Nah, tentu ini kita bisa coba buat semacam tabel supaya lebih rapi ya. Misalnya untuk pendidikan, education ini kita buatkan tabelnya ya. Misalnya ada kebetulan ini kan ada berapa ya? Ada dua baris ya. Terus kita coba buat misalnya 3 kolom. Jadi satu degree-nya, apakah S1, S2, terus 1 universitas dan 1 tahun kelulusannya. Kita coba buat kolom seperti itu. Oke, jadi misalnya kalau untuk tabel kita bisa gunakan tabel teks seperti ini ya. Terus kita bisa buat tabel row ya. Tabel row-nya ya. Jadi row ini kan baris ya, jadi ada karena kebetulan ada 2 baris, tapi kita mau pasang 1 baris untuk headernya ya. Jadi mungkin dia muncul seperti ini ya. Nah, ini tabelnya tidak kelihatan ya, karena kita mesti kita berikan border ya. Kita mesti berikan border supaya tabelnya kelihatan ya. Jadi kita bisa pasang di sini atribut di table ini, kita tambah atribut misalnya border ya. Ini border misalnya 1 pixel seperti ini. Kalau saya save, dia muncul seperti ini. Spelling, oke. Jadi seperti ini, dan ini adalah headernya ya. Nah, kita bisa tambah datanya ya di sini. Jadi kita gunakan tr lagi. Nah, di sini kita gunakan tabel data ya. Jadi yang pertama adalah degree, berarti bachelor ya, S1 ya, bachelor. Seperti ini ya. Jadi kita bisa gunakan tabel seperti ini. Ini kita bisa hapus ya. Ini kita bisa hapus, save. Nah, seperti ini jadinya. Oke, jadi ini contoh sederhana ya, halaman web ya. Ini juga kita bisa berikan misalnya warna pada teks maupun backgroundnya ya. Contohnya kalau kita mau pasang warna background ya, apakah itu kuning, biru, hijau ya, kita tinggal tambah atribut di body ini ya, di body. Jadi kita tambah atribut bg color. Ini kita bisa ketik misalnya yellow. Kita save. Jadi backgroundnya menjadi yellow, kuning ya. Atau bisa juga kita set misalnya
green ya. Kita save, dia jadi green seperti ini. Bisa juga kita menggunakan kode RGB ya, jadi red, green, blue ya, RGB dalam heksadesimal, misalnya 89AB FF misalnya ini ya. Kita save, warnanya seperti ini. Jadi ini kode RGB ini gabungan warna red, green, blue ya. Kalau mau lihat kode RGB itu Anda bisa masuk Google. Ini adalah tabel-tabel RGB. Ini adalah warna-warna RGB color ya. Oke, jadi ya kita bisa coba misalnya menggunakan ini aqua ya. Kita bisa tinggal copy paste saja warna apa yang kita inginkan ya. Jadi misalnya saya mau coba ini aja. Ini aja ya. Aquamarine ya. Kita coba ini. Kita copy. Terus kita masukkan di sini. Kita refresh, kita save. Ini warnanya jadi begini. Kita bisa ubah background color ya. Bisa juga kita ubah font color ya. Misalnya kita mau ubah font color daripada setiap atribut, style. Di sini nanti ada color. Ini kita tinggal pilih. Ini enaknya menggunakan VS Code. Jadi kita diberi hints ya. Misalnya warna apa ya? Jadi kita tinggal tambah saja atribut dalam tag H1 ya, seperti ini. Oke, jadi apa lagi ya? Oh ya, kita bisa menambah juga, misalnya menambah image ya. Misalnya kita mau pasang foto kita di halaman biodata kita ya. Jadi kita bisa tambah misalnya di mana ya, di about me ya. Mungkin di sini ya. Jadi kita bisa gunakan tag image ya. Ini ada tag image. Ini by default dia akan tuliskan source-nya. Source-nya ini kebetulan ini saya ada foto, itu kebetulan satu directory ya, dengan index HTML. Jadi file HTML saya ini bernama index HTML, dan dia kebetulan file foto saya ini satu folder, makanya kita tinggal panggil saja nama filenya ya. Jadi my avatar ya. Sudah muncul fotonya. Cuma ini kebesaran, jadi kita bisa atur ukuran fotonya dengan menggunakan atribut width dengan height ya. Width, lebar ya. Misalnya lebarnya ini misalnya kira sudah. Jadi kita bisa atur letaknya mau di mana ya. Tinggal dilihat saja atributnya ya. Silahkan baca buku dokumentasi tentang HTML. Di setiap tagnya itu ada keterangan atributnya. Jadi Anda bisa melakukan modifikasi sesuai keinginannya. Oke, ada lagi satu tag lain yang Anda perlu ketahui ya.
tag A ya. Jadi tag A ini bisa digunakan untuk menghubungkan ya dari satu halaman ke halaman lain ya. Nah, jadi misalnya contohnya ini, misalnya traveling, kita coba buat ada halaman HTML khusus untuk mendeskripsikan traveling ya. Jadi kita bisa tambah di sini misalnya A ya. Jadi terus dengan atribut href ya. Nah, di sini misalnya kita beri nama halaman HTML untuk traveling ya. .html. Nah, kita tutup. Di sini nanti kita beri traveling ya. Seperti ini. Oke. Nah, tentu kita mesti membuat halaman HTML ini ya, traveling ini sebelum kita jalankan ini. Jadi kita bisa tambah di sini sebuah file, misalnya traveling HTML. Ya. Kita sudah buka halaman traveling ya. Ya, halaman traveling. Nah, ini kita bisa misalnya seperti ini ya. Oke, jadi kita save. Kita kembali ke indeks HTML. Kita save. Nah, Anda lihat di sini di hobi di traveling ini sudah ada link yang kita bisa klik ya. Jadi kalau kita klik ini, dia pindah ke halaman traveling ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia masuk di halaman yang ini. Oke, selain itu kita juga selain pindah ke halaman HTML lain, kita juga bisa membuat menghubungkan ke URL link website lain ya. Jadi misalnya contohnya ini ya, Universitas Hasanuddin ya. Jadi kalau saya klik Universitas Hasanuddin ini ya, jadi misalnya jadi saya coba buat hyperlinknya Universitas Hasanuddin ya. Jadi nanti ini bisa diklik. Begitu diklik, itu akan masuk di halaman website Unhas ya. Nah, di sini kita tinggal tambah saja kalau kita save. Kita save. Anda lihat dia sudah muncul linknya. Nah, kalau kita klik ini, dia masuk di halaman website Unhas. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.